Seperti biasa, Biasi sudah bangun sejak dini hari. Ia mempersiapkan semua bahan untuk berdagang soto pada pagi hari. Biasanya, para karyawan pabrik atau anak sekolah akan membeli soto Biasi. Dibantu ponakannya yang biasa dipanggil si Nona, Biasi melakukan semua persiapan. Mulai dari memotong-motong bawang, menggoreng kerupuk, tempe, menyiapkan kuah, hingga mengelap-elap piring. Semua persiapan itu rutin dilakukan sejak pukul 4. Hal itu agar pada pukul 6 dagangan soto Biasi telah siap untuk dijajakan kepada para pembeli. Menariknya, Biasi tak hanya menjual soto, ia juga menjual rokok, aneka minuman. Dua jenis dagangan itulah yang lumayan menarik perhatian pembeli. Warung soto Biasi tak terlalu besar. Ukurannya 3 meter persegi saja. Dindingnya campuran antara semen dan triplek. Atapnya dibuat dari asbes, yang jika sudah masuk tengah hari, suhu di dalam warung akan menjadi panas. Tak ubahnya sauna di Korea. Meski demikian sederhana, warungnya selalu laris sebelum jam menunjukkan pukul 10. Jika sudah habis, Biasi akan menutup warungnya dan membereskan semuanya bersama si Nona. Karena dagangannya, itulah Biasi berhasil menyekolahkan kedua anak lakinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kedua anaknya hanya terpaut 1 tahun. Si Doni kelas 4 SD dan adiknya, si Deden kelas 3 SD. Sejak suaminya meninggal tahun lalu, Biasi harus berjuang sendirian. Untung saja ada si Nona yang baru lulus SMA. Lumayan bisa bantu-bantu hingga ia menemukan pekerjaan atau mungkin saja melanjutkan kuliah kalau ada rezeki. Biasanya Biasi bekerja bersama suaminya berdagang soto. Kalau malam tiba, warungnya akan berubah menjadi warung nasi goreng. Keduanya sama-sama laris jadi prima dona tersendiri. Sang suami, Kardi, memang pandai memasak, maka tak ayal jika masakannya berhasil masuk dan dicintai lidah para pembeli. Sayang, sebelum meninggal, sang suami belum sempat mengajarkan cara memasak nasi goreng dengan cita rasa miliknya kepada Biasi. Satu-satunya warisan yang diberikan Kardi kepada Biasi hanya resep soto. Sempat sebulan Biasi mencoba melanjutkan warung malamnya, namun rasa tetaplah rasa. Biasi belum menguasai betul teknik memasak suaminya. Alhasil, kini ia hanya mengandalkan warung paginya untuk berjualan soto saja. Jika malam, karena tak ada lagi nasi goreng, Biasi memanfaatkannya untuk beristirahat atau sekedar metim dengan kedua putranya. Selama setahun berjalan, sepeninggalan Kardi, warung soto Biasi tetap laris, tak ada perubahan. Namun pada suatu pagi, tak ada satupun orang yang menghampiri warung soto Biasi. Warungnya sepi, bahkan hingga lohor tiba. Hari itu Biasi terpaksa menutup warungnya meski dagangannya masih banyak. Ia tetap ingin menjaga kualitas dagangannya. Biasi tak mau menjual makanan yang anyep dan dingin kepada pembeli. Akhirnya ia tutup. Awalnya Biasi tak merasa aneh. Namanya juga bisnis, kadang menaik dan turun, begitu pikir Biasi. Esok harinya, ia dan si Nona kembali melakukan persiapan seperti biasa. Usai sholat subuh, semua bahan dijajakan, warung dibuka, dan mereka siap menunggu pembeli datang. Kejadian kemarin pun terulang, tak ada satupun orang yang datang ke warungnya. Kali ini, Biasi tetap membuka warungnya hingga maghrib menjelang. Benar-benar tak ada satupun orang yang mampir ke warung soto Biasi. Lagi-lagi Biasi menutup warungnya tanpa satupun pembeli yang datang. Kejadian itu terus berulang hingga seminggu lamanya.
Biasi yang sudah mulai tercekik karena keuangannya mulai menipis akhirnya gelisah. Ia bertanya kepada si Nona apa yang sebenarnya terjadi. Si Nona jelas tak tahu apa-apa. Namun si Nona punya firasat kalau ada orang mengguna-guna warung Biasi. Karena kepepet, Biasi mempercayai si Nona. Buru-buru ia menemui orang pintar untuk menanyakan kebenarannya. Esok pagi, Biasi tak dagang. Ia dan si Nona sengaja meliburkan diri karena hendak pergi ke salah satu orang pintar terkenal. Jarak yang harus ditempuh untuk pergi ke rumah orang pintar sekitar 12 km, lumayan jauh. Singkat cerita, mereka bertemu dengan sang orang pintar. Biasi kemudian menceritakan apa yang belakangan terjadi kepada warung sotonya. Sekejap, sang dukun memejamkan mata sambil merapal. Setelah selesai melakukan ritual, sang dukun mengatakan kepada Biasi bahwa warungnya telah diguna-guna, atau lebih tepatnya ada pesaingnya yang menggunakan pesugihan agar warung lain tidak laku. Sontak Biasi pun kaget. Ternyata selama ini warungnya telah diguna-guna. Ia kemudian bertanya kepada sang dukun apa yang harus dia lakukan agar guna-guna tersebut lepas. Sang dukun memberi jawaban yang cukup mencengangkan. Katanya, Biasi harus menyiram warungnya dengan air kencing dari seorang anak perjaka. Hal itu agar dedemit yang mendiami warungnya pergi. Biasi pun menyanggupinya setelah membayar mahar. Biasi pulang dengan semangat. Sesampainya di rumah, Biasi menyuruh Doni untuk kencing dan meminta air kencingnya. Maghrib belum tiba, Biasi pergi ke warungnya ditemani si Nona dan menyiramkan air kencing Doni ke seluruh sudut warungnya. Tak ada satupun yang terlewat. Jika kehabisan, Biasi akan minta lagi air kencing kepada putranya. Setelah semua tersiram, tiba-tiba bau busuk tercium di salah satu sudut warung. Jantung Biasi dan si Nona seketika berdegup kencang. Dengan terpaksa, mereka menghampiri sudut tersebut. Betapa kagetnya mereka melihat ada kepala kambing yang dibalut kain hitam di warung mereka. Darah kering tampak di setiap sudut warungnya. Kepala kambing itu jelas telah disimpan di sana sejak lama. Meski takut, Biasi dan si Nona tetap membersihkan darah kering yang berceceran di lantai warung. Kepala kambing yang dibalut kain itu pun mereka buang ke sungai. Hari itu cukup mencekam. Mereka istirahat dengan sisa rasa takut usai melihat kejadian di warung beberapa waktu lalu. Pagi menjelang, Biasi dan si Nona sudah ada di warungnya, siap menjajakan dagangan. Satu persatu pembeli datang dan membeli soto seperti hari-hari biasanya. Biasi sangat senang karena warungnya telah kembali seperti semula. Para karyawan pabrik dan anak-anak sekolah pun berdatangan menghabiskan soto Biasi. Di tengah sukacita yang sedang dirasakan Biasi, tiba-tiba salah seorang pelanggan bertanya, "Kemana saja, Bi? Kok warungnya tutup terus sebulan ini?" "Iya betul, saya mampir terus ke sini tapi selalu tutup." "Memang Bibi pergi kemana?" kata yang lain menimpali. Dan begitu pun seterusnya pertanyaan dari para pelanggan membombardir Biasi. Mereka sama-sama menanyakan kenapa warung Biasi tutup selama 1 bulan belakangan. Selesai. Tulisan ini hanya rekayasa, kesamaan tempat dan kejadian hanyalah kebetulan belaka. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kebahagiaan dan kesejahteraan selalu menyertai hidup kita semua. Amin.